18 juta. Angka yang menunjukkan jumlah jiwa yang meninggal dunia karena penyakit jantung. 1 dari 3 kematian di dunia yang merepresentasikan 30% dari kematian dunia. Ketika hampir dari 1,8 triliun orang merokok tiap hari, konsumsi makanan kolesterol tinggi, dan tak peduli dengan gula tekanan darah, dokter selalu siaga 24 jam di tiap instalasi gawat darurat, bertindak sesigap mungkin ketika seorang berkeluh, "Dadaku nyeri." Begitu juga dengan seorang guru besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Budi Yuli Setianto, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler merupakan salah satu departemen yang relatif muda di FKKMK, berdiri di tahun 2004. Meskipun relatif muda, departemen ini termasuk departemen yang berkembang pesat, menjadi salah satu departemen yang maju dalam waktu yang relatif singkat. Di balik capaian yang luar biasa tersebut adalah sosok-sosok hebat yang selama ini mendorong kemajuan departemen. Salah satunya guru besar kebanggaan kita, guru besar kardiologi dan kedokteran vaskuler, Profesor Dr. Budi Yuli Setianto, SPPD, KKV, SPJPK. Prof. Budi Yuli adalah sosok multidimensi. Selain sebagai sosok pemimpin akademis, sebagai seorang guru besar di bidangnya, beliau juga seorang klinisi senior dengan reputasi yang cemerlang. Beliau juga sosok pimpinan struktural yang telah memimpin Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler sejak tahun 2014, di mana di bawah kepemimpinan beliau, Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler berkembang semakin pesat. Yang menarik, selain memiliki karir yang cemerlang, beliau juga memiliki jiwa seni yang tinggi. Beliau memiliki suara emas dan sering berkenan tampil menghibur kita dalam berbagai kesempatan, misalnya dalam Jazz Night yang kita selenggarakan rutin dalam rangka Dias. Dari setiap sosok multidimensi seperti beliau, pasti banyak inspirasi, pasti banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan untuk pengembangan diri kita. Jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa beli bakpia. Mari kita belajar bersama dari guru besar inspiratif kita. Sebetulnya saya tahu juga sudah sejak dari awal ya, sejak di puskesmas itu udah kelihatan beliau memang passionnya itu menularkan apa yang beliau punyai. Sehingga memang saya sendiri melihat bahwa cocoknya memang di Senter Pendidikan. Hanya saja kebijakan pemerintah saat dulu beliau selesai, lulus, itu tidak mengakomodir itu, sehingga memang harus keluar. Dan alhamdulillah bisa masuk ke FKUGM, Senter Pendidikan lagi, dan membina karirnya dengan ya sebetulnya santai tapi serius. Kalau waktu zaman masih muda itu memang boleh dikatakan mungkin hampir sama ya dengan murid-muridnya itu. Kalau sama Prof. Budi itu terus kayak ada takut, segen atau apa, itu sebetulnya anak-anak juga sama itu dulu. Sehingga kadang komunikasi itu ya jadi yang nyambung jadi lewat saya. Tapi beda dengan setelah sekarang ini. Kalau sekarang ini mungkin karena usia ya, tambah tua terus tambah jadi lebih slow gitu. Sekarang sih lancar banget kalau komunikasi, kalau ya itu tadi
perbedaannya yang baik anak-anak maupun saya lihat. Mendedikasikan hidup untuk patologi dan kardiologi, lelaki rantau dari Purworejo, Jawa Tengah, dengan 13 saudara, menempa ilmu dengan sambi menjadi sopir transportasi umum untuk mendukung keluarga dan biaya kuliah. Saya dibesarkan di Purworejo dari keluarga yang biasa saja. Jadi bapak saya dulu veteran, kemudian ibu saya hanya pedagang warung gitulah. Gitu. Dan saya nomor 3 dari 13 bersaudara. Jadi bapak ibu 1. Karena orang tua saya merasa, wah kalau di kedokteran sekolah mesti bayarnya larang. Nah waktu itu masih ada namanya uang gedung, uang pembangunan gitu. Nah tapi pada tahun 76 itu saya berjanji sama orang tua saya, kalau tidak ada uang, artinya karena ada berita dia akan dihapuskan tuh uang gedung, saya masuk, tapi kalau enggak ya saya enggak masuk gitu. Ternyata pas giliran saya alhamdulillah enggak ada, ditiadakan, sehingga saya masuk di kedokteran. Nah dengan tentu saja bagaimana nanti uang kuliahnya gitu. Uang kuliahnya cukup banyak nih untuk selesai dokter. Dulu kan dokter tuh lama. Sehingga saya waktu mahasiswa berusaha, waktu itu ada beasiswa super semar, ada asisten mahasiswa yang kita memberikan mentoring untuk adik-adik mahasiswa, itu yang mendapat honor gitu lah. Sebelum masuk koas itu saya sering kalau libur saya pulang ke Purworejo untuk ya tadi yang saya sampaikan bahwa orang tua saya ini kan bukan orang tapi ya kecil-kecilan kan mau berusaha yang lain gitu loh, untuk dengan anak banyak itu beli kendaraan pickup zaman dulu namanya Colt ya, ada bak, sebenarnya bak terbuka tapi dikasih tutup itu, payon ya istilahnya. Nah di rumah di Purworejo orang tua saya beli kalau semacam itu, tapi untuk jarak Purworejo Kutoarjo itu kira-kira Purworejo Kutoarjo itu kira-kira 15 kilo lah, 15 gitu. Ya itu untuk ngompreng di sana. Saya sama kakak saya yang Bandung kadang-kadang ya pulang juga, kita ngompreng untuk cari tambahan gitu pas libur gitu, pas saya sudah pulang Sabtu Minggu itu ngompreng untuk ya kadang-kadang saya jadi supirnya, kernetnya itu yang gantung gantungan ya, saya juga pernah jadi kernet juga ya asik-asik saja kita membaur dengan masyarakat. Dengan bekal Tridharma Perguruan Tinggi, pengajaran, berbagai penelitian maupun publikasi, dan pengabdian masyarakat, beliau dikukuhkan menjadi guru besar pada 17 Mei 2017 dengan pidatonya, layanan kardiologi intervensi perlu ditingkatkan. Di samping berbagai kemajuan dalam kardiovaskular, beliau yang akrab dengan panggilan Prof. Budi menuliskan buku untuk masyarakat awam sebagai bentuk lain dari pengabdian masyarakat. Saya beberapa buku kecil sih, buku-buku. Jadi saya tergelitik membuat buku untuk awam, masyarakat awam. Ada 2. Yang pertama adalah pijat jantung luar. Itu bisa menyelamatkan orang lain. Nah, yang kedua pemahaman tentang serangan jantung itu. Nah, saya berangkat karena serangan jantung sendiri itu sepertiga kasus itu meninggal mendadak. Nah, padahal kalau kita bisa menangani henti sirkulasi itu segera, namanya ROSC istilahnya,
return of spontaneous circulation, ya kembali dia. Itu bisa beberapa pasien atau korban bisa diselamatkan itu kalau itu serangan jantung. Dibawa ke cath lab, ada sumbatan, dibetulkan atau mungkin dilarutkan sumbatannya dengan obat, dia bisa survive kembali pasiennya gitu. Nah, bagaimana supaya di ROSC kalau terjadinya tidak di rumah sakit gitu, dan kebanyakan tidak di rumah sakit, itu permasalahannya. Kalau nggak keliru datanya, itu henti jantung yang bisa sampai ke rumah sakit itu mungkin nggak 5%-an, 5%. Nah, ya paling banyak nggak sampai 15% lah, ya 15% gitu, yang sampai. Nah sekarang kita namanya henti jantung itu problemnya adalah kejaran-kejaran waktu. Dengan harapan bahwa masyarakat sadar akan gaya hidup sehat, beliau tanpa henti memajukan pelayanan kesehatan jantung di Indonesia. Berjalan